الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kali Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha tiba, umat Islam berkumpul dalam satu barisan, satu takbir, dan satu tujuan. Inilah sholat Id, ibadah yang bukan hanya ritual tahunan, akan tetapi juga simbol persatuan, syiar Islam, dan kemenangan spiritual. Dalam video ini kita akan membahas sejarah sholat Id, rukun-rukunnya, serta urgensinya bagi kehidupan umat Islam. Sejarah sholat Id atau Idul Fitri. Sejarah sholat Id pertama kali dilaksanakan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau hijrah ke Madinah, sebelumnya masyarakat Madinah memiliki dua hari raya tradisi jahiliyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda bahwa Allah telah mengganti dua hari raya tersebut dengan hari yang lebih baik, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Salat Idul Fitri dilaksanakan sebagai bentuk syukur setelah menyempurnakan ibadah puasa Ramadan, sedangkan salat Idul Adha dilaksanakan bertepatan dengan ibadah haji dan penyembelihan hewan kurban sebagai simbol ketaatan dan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak saat itu, salat Id menjadi tradisi ibadah kolektif umat Islam, dilaksanakan di tanah lapang, masjid, atau tempat terbuka sebagai bentuk syiar dan kebersamaan. Nah, adapun rukun dan tata cara salat Id, diantaranya, salat Id terdiri dari 2 rakaat, dilaksanakan tanpa azan dan tanpa iqomah, serta diawali dengan niat. Pada rakaat pertama, setelah takbiratul ihram, dilanjutkan dengan 7 kali takbir, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Pada rakaat kedua, setelah bangkit dari sujud, dilakukan 5 kali takbir, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek lainnya, lalu disempurnakan seperti sholat biasa. Setelah sholat, khutbah Id disampaikan oleh khatib. Berbeda dengan sholat Jumat, khutbah Id dilakukan setelah sholat dan hukumnya sunnah untuk didengarkan. Rukun sholat Id pada dasarnya sama dengan sholat wajib, mulai dari niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Al-Fatihah, ruku, sujud, hingga salam. Nah, adapun urgensi sholat Id, sholat Id memiliki urgensi yang sangat besar dalam kehidupan umat Islam. Pertama, sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, ibadah, dan kemenangan spiritual. Kedua, salat Id memperkuat ukhuwah Islamiyah. Semua lapisan masyarakat, kaya maupun miskin, pejabat dan rakyat berdiri sejajar dalam satu shaf. Ketiga, salat Id menjadi media pendidikan spiritual dan sosial, mengajarkan kebersamaan, disiplin, serta kepedulian terhadap sesama, terutama melalui zakat, fitrah, dan kurban. Keempat, salat Id adalah syiar Islam, menampakkan identitas dan kekuatan umat secara damai dan penuh kebahagiaan. Salat Id bukan sekedar tradisi tahunan, melainkan ibadah yang syarat makna sejarah, aturan, dan nilai-nilai kehidupan manusia. Dengan memahami sejarah, rukun, dan urgensinya, kita diharapkan dapat melaksanakan salat Id dengan lebih khusyuk, sadar, dan penuh makna. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga ibadah dan persatuan umat Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.